Oke, selamat datang di podcast Tukar Cerita. Kali ini tuh kedatangan bintang tamu siapa ya? Siapa? Siapa? Jalan dulu. Angel. Angga. Siapa? Angel. Angel, saya tadi dengarnya Icel. Aduh, itu siapa lagi kan? Itu kedatangan Angel, Wuh. Hai guys. Akhirnya ada yang berbeda hari ini di Iyo. podcastnya orang ya. Datang tuh yang begini. Kacau sih. Apa? Itu mata bagus sedikit. Jadi kok selama ini tidak puas lihat saya nih kan? Iya, makanya kalau saya monoton, tidak segar gitu. Mau melucu tuh tahan. Sorry Iya. Bapak. Yang penting kok tidak bosan juga toh sama host kayak saya juga gitu. Cukup bosan nih sebenarnya. Bah. Kayaknya harus ada host Terada. perempuan. Oh kayaknya harus ada host perempuan. Oh bisa sekali. Berarti aku sudah saya geser itu. Kacau sekali ya. Apa kabar? Baik. Angel. Baik. Tambah cantik sekali ya. Aduh, terima kasih. Memang kalau perempuan cantik Angga. Masa saya bilang Kalau kau bilang dia ganteng kan tidak masuk. betul. Saya juga tahu itu. Iya. Sekarang tuh harus pakai logikanya harus ditata begitu. Pakai gerung ada Saya aja. tata dulu. Oke, jadi kali ini kita kedatangan tamu ada Angel Sikowai. Di sini kita mau bahas ada dia punya sejauh mana dia mengulik-ngulik dia punya dunia profesional dalam bernyanyi. Saya tahunya kan selama ini ada dia tuh viral sekali di YouTube gitu. Iya kan? Dan dia lagu-lagu, makanya aku tuh sering buka-buka YouTube juga lah. Aku jangan buka YouTube, aku jangan cuma cari lagu metal, harus lagu cinta-cinta juga. Susah gaul kan. Lagu-lagu galau. Buku tipol. Tadi saya udah duduk nonton akan. Kacau. Ya tadi sampai mana ya? Tapi jadi bicara sejak kapan nih? Oh, mulai fokus bernyanyi atau semenjak kapan kok suka bernyanyi nih? Kalau mulai suka bernyanyi itu dari SD. Dari SD. Iya. Saya mau tanya kenapa aku suka? Gak tahu, kayak mungkin apa ya, daya tarik orang kan berbeda. Nah, Secara alami tertariknya iya. seniman. Secara alami kayak dengan Sorry, bro. orang bernyanyi itu tertarik. Oh begitu ya. Jadi waktu kok masa kecil kok teramin patulele? Tidak, main juga. Oh, ada juga main. Gici gitu. main. Oh, itu. Masih ingat? Masih tuh. Kok masih dapat ini patulele? Iya, mari kita main sudah. Tidak. Saya podcast ya. Itu main patulele aja. Itu mainan yang sudah hilang. Anak zaman sekarang kan tahu itu patulele itu. Jangan itu parah, permanen itu parah. Iya. Jadi mulai dari SD, Iya, kelas dari 5. SD, kelas 5. Itu awalnya menyanyi di mana? Di gereja. Jadi kayak, tapi kalau di rumah itu sering dengar bapak menyanyi. Kebetulan beliau ya, kebetulan bapak dengan mama memang suka menyanyi. Jadi ya nyanyi, makanya dengar tertarik kayaknya. Tapi siapa maksudnya apa yang buatku berani untuk menyanyi? Menyanyi tampil di depan orang itu tak gampang, Bos. Iya. Setahu Tapi orang mungkin- seperti itu. Gimana ya? Saya orangnya ekstrovert, jadi kayak Iya. senang tampil, senang pokoknya senang saja berada di depan banyak orang juga. Saya tidak takut ya. Iya. Dari kecil memang sudah pribadi yang seperti itu. Dan Apa? Zodiaknya apa ya? Gemini. Tapi saya tidak percaya zodiak. kenapa tidak percaya? Tidak percaya tapi tahu kalau dia gini. Iya sih. Berarti dia ada cari-cari tahu juga. Tahu gitu. Oh, jadi mulai dari Iya, dari SD. dari SD. Dan mulai dari dalam rumah ya, dari keluarga sendiri ya. Terus ke gereja, terus semakin fokus bernyanyi. Akhirnya bapak kasih masuk ke vokal group. Jadi kayak di kampung itu kebetulan saya dari Dawai. Mungkin teman-teman yang lain tahu Dawai itu di mana. Siapa dulu anak Dawai? Ikut Halo, teman-teman Dawai anak siapa? Dawai. Siapa saya ikut teman-teman Dawai? Banyak. Siapa? Banyak. Halo banyak. Dia lupa nama ini. Tidak sangat kalau teman-teman Dawai sih. Pokoknya dikasih latihan di vokal group, terus mulai lihat kayak tertarik dengan alat musik, satu gitar. Oh, gitar. Selain gitar, Kayaknya gitar saja dia saya tertarik. sorry bro. Kan main gitar juga. Saya main gitar. Kalau bilang bisa. Oh, Tapi untuk mendalami gitar saya tidak. Saya juga lebih ke vokal. gitu. Coba satu lagi satu.
Iyalah malu ini tuh langsung bicara depan penyanyi juga gitu. Selama kan pun terpunya menyanyi. Kalau Angga kan masih aktif menyanyi begitu. Kalau saya juga kan sudah tidak. Paling nyanyi kamar mandi. Cerbiar lama sekali. Saya tahu nak terakhir ketemu kapan? Masih ingat tidak? Kataku SKS. Parah ini. Belum pernah kakak. Di bawah waktu aku stikan Suri Musik Project. Oh iya. Di alun-alun. Oh iya. Oh iya. Sabar. Ini saya tidak tahu. Jadi sebelumnya Kamdos pernah sama-sama Iya, ini waktu itu kan liburan toh, jadi liburan datang, terus kayak dong lagi live musik toh, Iya. jadi Angel nyanyi sudah, saya nyanyi sudah. Tapi bisa subuh lama kakak, 2021 kak. Nah, dari Oh, sini itu aku bisa, COVID aku bisa ambil hikmahnya mana yang terkenal dan mana yang tidak. Mana yang terkenal dan mana yang tidak. Memang kok tidak Tidak terkenal Dar. begitu, tidak begitu. Karena saya sendiri ya tahu kok ini siapa, anaknya siapa, dunia mana. Tapi saya cuma tahunya kok suka lagu metal jadi lagu muntah-muntah itu. Ih, suka. Sudah aja, tapi Adrenalin. bukan bicara kayak kau itu, bicara yang ada dia. Masa ada nona Far. Oh jadi mulai dari situ ya, mulai dari kelas 5 SD, terus orang tua kasih masuk ke apa vokal grup. Apa yang dipelajari di vokal grup saja nih? Banyak kalau di sana, akhirnya di sana saya bisa bukan hanya menyanyi kayak bernyanyi biasa, tapi bisa bagi suara 1 2 2 3 lah. Oke. Bisa 2 3, terus bisa main gitar. Karakter vokal apa jadi? Kan ada alto, sopran, apa? Saya alto sama sopran. Coba alto dari sini gitu. Salto. Alto. Keren. Izin merokok ya? Iya. Akhirnya gitu, terus lihat kayak pelatih kan aja pakai gitar toh, jadi akhirnya kata wis saya kayaknya harus bisa main gitar juga biar bisa nyanyi sendiri. Nah akhirnya lihat pelatih ini, terus dilatihankan sedikit-sedikit, jadi akhirnya bisa main gitar. Bisa main gitar di umur Ya. SD pokoknya itu sudah bisa yang nada-nada dasar dari kunci A. Pertama main saya ingat sekali kunci A, terus Itu lagu apa itu? naik ke puncak. kalau sesuai umur. Jadi berarti harusnya aik. Bukan naik-naik dari. Terus dari itu. Dia belajar gitar masih SD kali. Iya, tapi lancarnya SMP. Sudah lancar itu SMP. Tapi saya mau tanya. Apa video pertama apa yang buatku lama boleh naik di sosmed? Apa? Cover lagu. Lagu apa? Video cover lagunya saya yang Oh, lagu sendiri? bukan The cover Angga. Kan dia bilang cover lagu saya ya. cover. Masih saya cover lagu. Iya. Itu lagu yang apa ya? Yang kalau kan sadisu berjuang cuma. Punya dulu dari apa selalu pernah Siapa itu? Dexa Crew. Nah itu juga Oh, Dexa lumayan. ya. Nah terus yang anak Jayapura, anak rap Jayapura, terus Oh, habis itu yang Epo dorang, kakak Epo. iya Kakak Iya. Epo. Terus yang itu yang di Instagram. Kalau yang mulai viral itu kebanyakan saya cover di TikTok. Jadi upload terus banyak lah lagu-lagu yang saya cover dari dulu. Itu yang lumayan orang-orang tahu. Iya. Berarti sekarang masih centang biru. Tidak. Kan bisa dibeli. Oh, bisa beli ya? Tapi malas. Centang bir Pak. Tidak tetap. Berapa followers berapa? Tanya-tanya gitu macam apa? Aduh. Kenapa Kakak mau beli followers kah? Tidak lah, saya saja tidak follow orang kok. Maksudku tidak follow orang bagaimana? Kok jahat sekali. Tidak, saat ini malas tahu kehidupannya orang. Wih, iya. Iya. Bisa. Tadi itu main-main saja. Aduh. Jadi langsung cover lagu, orang kenal dari cover lagu. Iya. Wih, Itu mulai aktif cover lagu juga pas SMA. kelas. Kelas 1, 2, 3. Itu mulai masuk SMA sudah mulai Iya, cover mulai. lagu ya. Iya. Itu sudah mulai. Yang paling viral sekali itu yang mana tuh kalau cover? Iya, yang paling banyak tayangannya. Iya, yang paling. Paling banyak itu yang apa ya? Saya biasa kan covernya cuma sepanggal-sepanggal, jadi kayak refnya saja. Itu lagu ada yang haruskah hapus tombol kisah termanis, itu kalau dong tahu. Ini terus harus ada gitar juga lagu ya, lagu enggak nih? timur. Lagu-lagu Timur, timur. Jadi kebanyakan lagu rap timur ya. Iya, memang lagu timur lagi naik-naik sekali. Sekarang Aku itu. untuk sekarang ya. Aku itu. Itu Lagi perhatikan. Tapi itu pada saat kok apa?
main-main cover itu tanggapan dari teman-teman bagaimana? Orang tua itu seperti apa? Support. Kalau bapak dengan mama dukung sekali. Iya. Dukung, malahan kayak Angel bikin lagu, Angel nyanyi lagu sendiri saja. Ini. Tapi ada. Ada. Wih. Kalau kecil, oh ya saya ingat apa kemarin kita sempat cerita kalau nah ini yang saya ingat ini. Oh, kamu cerita sendiri. Iya kan tidak ada jadi. Kakaknya kok di mana? Kok di sini? Oke. Jadi saya ingat itu waktu kecil, waktu SMP pernah buat lagu juga. Oh, pernah untuk- SMP juga ya? Ya, masa kita SD langsung SMA. Kan tidak begitu juga. Jadi waktu kecil itu sempat buat lagu untuk ini apa bupati dan wakil bupati Yapen waktu yang Patoni Desar. Iya. Pernah buat. Iya, jadi pokoknya pas baru pemilihan selesai itu saya pernah nyanyi di Dawai, tampil pas ada Pak Bupati juga nyanyi di sana. Jadi buat lagu. Tapi bukan apa lagu itu dibuat juga sama saya pelatih juga ya, kita sama-sama buat begitu. Sama bapak juga. Temanya tentang apa itu lagunya? Tentang Yapen, Pulau Yapen, tentang pemimpin Pulau Yapen gitu. Iya. Keren sih lah. Baru kakak Angga sudah punya lagu. Ada. Adalah pasti. Ada. Coba silakan dinyanyikan di sini. Jangan. Nanti bubar. Dia bilang ganti bubar. Kasih paham dulu. Langsung ada efek jedak-jeduknya. Kasih paham dulu ya. Puncak sekali ya. Komedi terus. Baru kuliah? Kuliah. Masih ya baru Kuliah kuliah? sudah selesai. Iya, sudah selesai. Gambar ngambil jurusan apa kan? Akuntansi Kuliah di mana? di Jogja. Halo anak-anak di Jogja. Halo anak Jogja. Kalau anak Jogja ada siapa? Iya. Anak Dawai disuruh dulu ada siapa? Kita tidak bisa sapa-sapa di sini. Sapa aja lu sapa-sapa. Sapa nih. Coba sapain lu, sapa Angel. Hah? Sapa yang nama Angel. Nama Angel. Iya, sapa. Nama Angel siapa? Iya, sapa. Siapa? Sama yang di. Aduh. Gitu kakak. Lawak ya. Di sini penuh dengan lawak. Ya. Tidak apa-apa. Tapi di Jogja bagaimana kan? Maksudnya, aku di sana keseharian apa selagi kuliah? Itu nyanyi-nyanyi juga. Gimana? Hah? Gimana? Endorse. Ada yang masuk ya? Iya. Coba aku praktek endorse. Aduh, guys, ini air dari merek ini enak banget. Jadi buat kalian yang ingin segar-segar, kalian bisa minum air ini karena sehat banget dari pegunungan Serui. Ya, beri aplaus. Asli. Beda memang kalau Beda. yang biasa endorse tuh lancar. Coba dari endorse. Tidak. Nanti ini gara-gara itu teman termasuk ini, belum ada yang masuk ini. Aduh. Tapi berapa lama di Jogja? Ya, kurang lebih 4-5 tahun lah di sana. Betah sekali. Iya. Jogja itu istimewa memang. Sangat istimewa. Jogja itu istimewa. Baru Kenangan pulang. banyak sekali. Sangat. Luka-luka. Aduh. Dramatik aja kenapa mungkin. Aduh. Baru bagaimana ceritanya tuh sampai langsung bisa diajak untuk cover-cover di YouTube itu? Oh, nyanyi. Nyanyi itu. Jadi itu kan Sama apa? Yang kerjasama di YouTube ini sama Kok ada masuk di manajemen apa? Rumah kah? rumah. Iya. Oh, di situ Iya, pernah ya? jadi itu apa ya manajemen kan ada beberapa lagu yang ada di sini kan. Iya, Jadi, saya lihatnya di situ. jadi karena saya sering cover lagu terus upload ke Instagram, TikTok, YouTube. Nah, diliriklah sama manajemen dari Rom Fararo. Jadi mereka tahu, terus ada kakak Epo, apa bilang Tiap apa? Halo Kak Epo. Jadi ada Kakak Epo tertarik juga. Jadi beliau chat kayak kontak minta nomor, terus kontak terus kayak Angel mau tidak gabung sama kami manajemen. Waktu itu kalau nggak salah 2019. Jadi pas tahun kedua di Jogja. Waktu itu sudah kuliah ya? Oh, itu Epo di Jogja juga, kayak Epo? Tidak, di Jayapura. Epo di Jayapuranya saya waktu itu kebetulan juga cover kayak lagu yang ini nih, yang Sani Suberjuang itu. Oh iya. Nah, jadi kayak Epo juga tertarik, sudah akhirnya saya gabung, terus lagu pertama itu akhirnya dibuat, saya punya lagu sendiri kebetulan. Oh, lagu sendiri. Iya, lagu Judulnya apa tuh? Sakit Berdarah.
Sakit tapi telah berdarah. Yoi. Kita lagu galau lah. Lagu galau. Kenapa paling senang saya lagu galau ya? Karena Anak-anak timur galau terus sama dengan anak Ambon ini. setiap orang yang dewasa pasti merasakan galau. Iya. Aduh, Itu di cepat sekali universal. Itu. terserah. Sudah. Oh, tapi itu bagaimana? Kok di Jogja? Terus kakek Epo dan di Jayapura itu Iya. cara ini buatnya bagaimana itu kan? Jadi- Kok terbang ke Jayapura atau? Tidak, jadi kalau awal-awal itu kakek pada tunjuk orang di Jogja toh, dia tunjuk orang terus kayak nanti Angel kesini ya, tag lagunya di sini nanti, terus mereka nanti yang tag video, jadi sudah diatur gitu. Itu kok perasaan bagaimana pertama kali kakek Epo dia langsung chatku untuk bergabung di Dep Manajemen. Itu kayak senang kayak, wih, baru kan itu kayak masih lugu-lugu dan tidak tahu soal ini tuh. Iya, paling sering kata-kata ini sekali Langsung telepon dulu kayak kakak. bapak, aduh saya ini nih, saya jadi artis kapan nih, kayak langsung pikiran tuh kayak langsung. Iya. Kita minta maaf, kita ini dari kampung tuh kayak, jadi kayak memang kalau sudah masuk di kamera tuh saya rasa saya jadi artis. Pokoknya kayak bisa masuk kamera orang saya tuh saya rasa kayak oh, jadi saya senang saja begitu. Tapi sekarang ini senang kah tidak? Senang juga di kampung. Harus ditanya tuh. Iya. Besok Senang. kalau kau lagi tidak sedang, kau taruh kamera depan rumah aja. So, biar kau senang terus. Tapi ngomong-ngomong, waktu manggung pertama kali tuh pendapatannya piro? Aduh, manggung ini ada beberapa, biasa di kampus manggung, Wih, biasa di di kafe. kampus. Iya, kampus Di Jogja itu? Iya, di Jogja. Di kampus, terus di kafe-kafe biasa disuruh panggil. Terus yang kemarin yang paling besar yang saya rasa tuh pas ke Merauke, diundang ke sana, dikasih kesempatan Kapan tampil Februari kemarin gitu. tahun ini? Ada lah, motor satu ada. Mobil lah. Motor satu. Sekali manggung. Ya kan tahu toh kalau undang ada dia minimal motor. Ya, gitu Honda lah. Beat lah. Ih, kakak ya. Sekali tampil ya kakak. Itu dia buat transport. Hah? Itu motor satu tuh transport. Pakai Gojek. Bisa tanya tuh. Tapi di Suri belum pernah kan? Apa? Manggung sini. Belum. Cuma nyanyi-nyanyi sendiri. Iya, kenapa? Kenapa lu disuruh ini? Terpanggil artis Serui. Kenapa? Cobalah kamu datangkan talent-talent Yapen ke dari luar Kan tuh. kurang terkenal. Bagaimana dong? Bukan tahu? saya, bukan saya guys ya. Misalkan memang bukan kok. Kayak Angel begini. Kita butuh hiburan dari Angel juga. Terus kalau orang mau pakai aku punya jasa untuk tampil manggung begitu, dong harus hubungi kemana itu? Manajemen. Kalau yang dulu yang sama si Gabu jadi Tapi saya kalau rasa macam sudah sama- tidak di sana lagi. Oh. Iya. Oh sekarang sudah tidak Sudah lanjut sekarang dengan sendiri. manajemen. Iya, karena Sendiri. waktu itu fokus kuliah. Jadi sudah tidak lagi. Berarti kalau mau undangku chat langsung. Iya. Dem. Nomor WA berapa? Aduh. Kakak. Masuk. Kakak. Tapi ada masih sendiri. Iya, Ada masih sendiri. Maksudnya sendiri. Iya, toh maksudnya sendiri. Bilang aja, sudah pacar kan belum? Sudah. Itu. Pertanyaan begitu, sendiri tuh. Sudah ada pacar Ini ya, Gen Z, guys. bro, Gen Z. Oh begitu ya, harus main langsung ya. Beda. Beda. Makanya itu masih old kan. Oh jadi langsung kalau mau pakai ade untuk menyanyi Iya, apa? untuk sekarang bisa langsung bisa saja. Berarti belum ada Nomor ada di IG. manajemen. Iya, ada kontak yang bisa dihubungi di sana. Belum punya manajemen berarti. Ya? Belum punya manajemen untuk saat ini. Iya. Memang kayaknya niatannya sendiri saja. Berarti harus bikin manajemen sendiri. Ya, nantilah. Harus ada tim. Bisa. Nantilah itu. Nanti biar kakak tuh yang pegang-pegang kamera ya ini. Kalau usah cover lagi, Is. Kalau usah Bisa. cover. Kira dolar kuning nggak tidak, Is? Bisa. Aduh. Ini tong terdistract ya. Iyo. Oke, kalau mau dibilang enakan sebelumnya main dengan manajemen atau sendiri, jalan sendiri. Wah. Pertanyaan yang sedikit ini ya.
Kalau saya sih pribadi, pokoknya kalau di manajemen sama sendiri tuh ada plus minusnya. Ya, jadi kayak tidak bisa dibilang ya baik di sini atau di sini. Hanya untuk sekarang saya nyaman. Lebih Iya, tanda kutip saya nyaman di sendiri. yang sendiri. Kalau yang dulu kan kalau kita di manajemen ada yang urus nih. Nah, ada yang urus terus ada yang punya, kita cuma tahu diam terus tak Angel bikin ini, Angel cuma tinggal nyanyi, Angel tinggal gini, ada yang antar, ada yang siapin barang-barang segala macam, sudah tahu jadwalnya begini. Kalau sendiri kan ya otomatis saya sendiri yang ngurus, pakaiannya saya sendiri, terus saya yang langsung balas dengan orang-orang yang ini kan, langsung berkomunikasi dengan orang-orang yang chat saya untuk kontak segala macam gitu. Jadi ya ada plus minusnya. Hanya untuk sekarang saya memang lagi nyaman Untuk sendiri dulu. jalan sendiri dulu. Iya. Begitu. Berarti waktu kemarin di Merauke itu mereka kontak sendiri Iya, langsung. langsung sendiri ke saya. Jadi rasa saya sendiri ke sana. Nah, itu kelihatan sekali kayak perbedaannya, karena di sana kan saya sama satu penyanyi juga, boleh disebutkan? Boleh. Kawis. Halo Kawis. Wis Becker. Iya. Dar. Jadi sama Kawis juga ke sana. Nah, perbedaannya Kawis di manajemen, sudah ada manajemen, saya tidak. Jadi Kawis ini diurus, maksudnya ada yang bawa segala macam, terus soundnya juga mereka sudah tahu gimana pas kita gladi itu sudah di ini kan, sudah disiapkan. Nah, kalau saya nih akhirnya dibantulah sama manajemennya Kawis, mereka baik sekali. Kak Stevi, terima kasih. Mas Devi. Jadi saya ada kakak, mereka 3 orang yang bantu saya juga, Angel, karena saya kurang paham soal kayak nyanyi di atas panggung itu harus dengar soundnya gimana. Itu kan memang kalau penyanyi harus pintar-pintar dengar soundnya, suara musiknya sama mic gitu. Nah, diajar Kontrol ya, berarti kontrol. diajar untuk kontrol mic. Angel begini ya gitu lah Pak. Jadi kalau untuk manajemen sendiri itu ada plus minusnya. Ada plus minus. Berarti sekarang kalau bikin lagu baru rekaman bagaimana? Ada kebetulan ada kakak-kakak juga di Jogja. Jadi waktu saya sendiri di Jogja itu ada kakak-kakak yang memang di Jogja kan anak musik banyak, misalnya anak-anak Papua, anak-anak tidak hanya Papua, NTT, Ambon juga, semuanya mereka tertarik dengan musik. Jadi ada yang bisa mixing lagu, tag lagu, bahkan tag video pun ada. Jadi saya tidak susah cari orang, tinggal kayak mau kakak siapa, kakak bisa tolong saya di sini kan, nanti tinggal ada yang kita bisa bayar di uang rokok saja kak, atau tidak ada bisa bantu. Di sana tuh bantu begitu atau tidak kita bikin kopi itu. barter. Bikin kopi. Iya, ada yang bikin juga, ada yang ajak collab juga, jadi kayak barter gitu, kayak nanti di saya upload di saya, nanti besok kalau dong minta tolong saya nyanyi di Dongpo channel silakan gitu. Ada juga yang dibayar, jadi ya enak kalau di sana. Kalau di sini enak. Ya saya baru di sini jadi kayak tidak tahu. Gue nonton project. Boleh. Terjadi. Ditagi ya guys. Ditagi itu bilang. Iya, terjadi. Iya, Tunggu aja. harus jadi ya. Iya, jadi. Lagunya suara. Ditunggu guys. Wih, lagunya sudah ada. Suara. Ya. Suara. Lagu banyak sekali. Tapi saya terpublik karena saya pilih-pilih orang. Tidak begitu juga. Kan kita harus punya referensi orang ini pas. Oh, ini yang orang ini dengan karakter suara ini dia cocok dengan lagu ini mungkin ya. Gitu ya. Kalau belajar lah, saya juga mau belajar dari Angel juga. Nah, Itu ada masukan-masukan nih. Iya, saya juga. Saya kadang harus bisa menyanyi dengan baik, itu saya agak susah. Beda jam terbang aja tuh. Iya. Saya harus beli jam terbang mungkin ya. Iya. Pakai jamur. Tes terbang. Bisa. Tapi pengalaman pertama langsung kok rekaman di studio tuh rasanya seperti apa? panik. Berapa lama itu kok? Panik karena Panik karena saya tidak pernah masuk di dalam studio terus rekaman begitu kayak. Terus pokoknya lihat layar laptop yang ada, nanti kita punya suara rekam, terus mic-nya tuh tidak boleh disentuh. Pokoknya tidak boleh ada, kan sentuh sedikit saja sudah tak masuk. Jadi saya waktu itu kalau saya tidak salah, saya dari pagi, siang, sore sampai malam. Satu sampai lagu? Jam 10, iya cuma satu lagu. Itu memang kasihannya bukan di saya, kasihan yang mixing iya. Kapam. yang mixing tuh. Yang berat sekali. Iya. Dan lo harus sabar ya. Iya, sama kayak kok habis ini tuh, habis ini. Sabar juga. Pokoknya salah sedikit ulang. Baru itu kan tag-nya suara 1, terus habis itu suara 2, suara 3 gitu. Dan itu start dari jam berapa, selesai jam berapa itu? Ya pokoknya dari pagi atau siang tuh kakak sampai, pokoknya yang saya ingat selesai tuh malam jam 10. Itu ku project sama siapa jadi? Itu sama ini yang tadi manajemen. Oh, itu sudah di Sakit kita berdarah itu yang pertama tuh. Iya. Nah itu. Tapi ku selain
menyanyi kok model-model juga. Iya, Iya saya toh? model juga. Saya di YouTube. Iya, di Kajesti Iya, albumnya YouTube. Oh iya kah? Uh-uh. Saya belum lihat sampai situ sih. Saya juga masa malah tidak tahu nih. Ini ada beberapa yang saya jadi model di situ. Karena kalau buka Angel di YouTube tuh gampang nanti muncul video dia mungkin entah ada yang menyanyi atau bukan. Iya. Jadi bisa tebak kalau ini dia model di sini. Iya, bisa. Nah, ya berarti Keren, dia keren. satu lagu aja proses panjang sekian. Iya. Kira-kira seberapa lagu nih? Iya, aku seberapa lagu kan? Puji Tuhan sampai sekarang 8. Gelap. Iya, itu lagu sendiri sama kayak collab dengan orang. 8 lagu. Oh, jadi 8 lagu. Proyek yang baru-baru lagi ada berarti? Yang paling baru sih yang saya sendiri itu saja, yang sekarang belum, karena kemarin kan sempat fokus kuliah untuk skripsi dan lain-lain, jadi memang tidak buat lagu lagi begitu. Tapi sudah keluar. Sudah Di YouTube ada. Nama channel YouTube? Angel Sikoai. Angel. Come Angel subscribe. Sikoai real. Come subscribe Angel Sikuai. Real. Real. Ada deh for real nih. real. Keren. Mantap sih ya. Berarti nanti kalau sama saya yang ke-9 ya. Harus lebih dari 1 lah, Dar. Iya kan. Contoh bagi Kan inspirasi film dulu. kan. Saya Dia orangnya mana tidak lagi bisa biar melangkah. bisa metal gitu. Saya tidak bisa menyanyi nih. Jangan, Tuhan dengar. Oh iya, jangan. Jangan, Tuhan dengar. Oh, berarti bisa. Dulunya begitu. Sekarang sudah tidak. Masih mau. Ya kalau dia main kita. Gitu. Tidak. Tapi yang paling orang bilang yang paling berjasa sekali dalam ku punya karir bermusik ini sebenarnya siapa sih? Bapak ya? Iya. Apa saja tuh kira-kira paling berkesan sekali dengan Bapak dengan ku punya karir musik sampai dengan saat ini? Karena kalau mama iya, tapi yang lebih kayak ingin saya tekuni musik itu Bapak. Karena Bapak tuh senang lihat anak-anaknya nyanyi gitu. Jadi dari dulu tuh kayak Bapak selalu bilang jangan merasa cukup dengan atau merasa puas dengan apa yang kau sudah buat. Kayak jadi contohnya kayak begini. Kayak saya nyanyi di gereja saya nyanyi di gereja, terus nanti selesai Bapak kan yang pimpin, Bapak saya pendeta. Jadi Bapak yang pimpin ibadah selesai, turun nanti pas pulang, Angel, tadi nyanyi begini. Kok pernah ada begini. Langsung. Jadi Bapak tidak pernah, kalau selama saya hidup ini kayak Bapak puji saya tidak pernah. Selama saya nyanyi. Tidak pernah. Karena pasti kalau puji ya paling ya lumayan. Tapi ada begini, pokoknya ada embel-embelnya. Tapi ada begini. Itu karena bukan untuk menjatuhkan kalau yang saya tangkap. Karena Bapak mau supaya saya tahu walaupun sebagus-bagusnya orang bernyanyi, bahkan artis-artis pun yang bernyanyi tetap ada kurangnya. Nah, itu dia harus tahu biar dia perbaiki. Karena kalau kurang-kurang itu kita tumpuk, nanti ya tidak akan terselesaikan semuanya. Jadi Bapak selalu bilang jangan cepat puas, harus tahu mana letak yang kurang segala macam, terus belajar. Iya, karena setiap lagu itu memang pelajaran. Iya. Toh. Ada tingkatan-tingkatan juga ya. Kalau tidak salah ada tingkatan Kalau setiap misalnya lagu. sekarang kita nyanyi lagu yang kayak model A, besok harus bisa lebih tinggi lagi, harus B, C segala macam. Tantangan. Karena lagu kan kalau begitu saya orang bosan. Kita harus kreatif, terus kita punya suara juga harus dilatih. Kalau bocoran sedikit latih suara? Iya, cara melatih suara. Di kamar mandi. Iya, tapi masih menjadi misteri kenapa kalau penyanyi di kamar mandi suara merdu. Suara bagus sekali. Mungkin karena gema, mungkin karena kamar mandi kan lebih gema tuh. Jadi ya. Suara pantul begitu ya. Bukan karena faktor sabun tidak juga. Bukan. Tidak juga. Masa dia minum sabun bagaimana? Tapi iya wali, sama sih menjadi misteri. Saya juga sih. Baru tidak ditegur. Kalau nyanyi di kamar mandi. Tidak lah. Iya toh? Iya, Bahkan ini biar kamu tahu juga yang di rumah juga, biar kamu tahu kayak ini satu rahasia, bukan rahasia sih. Apa tuh? Ya fakta. Ah. Kalau saya cover lagu tuh di kamar mandi, di pintu kamar mandi. Hah? Yaps. Iya kah? Itu cover lagu yang mana nih? Semuanya, bukan semua sih, ada beberapa ya. 70% Yang paling lah. besar, 80%. 80 malah. Yaps, yang cover ya, cover bukan yang nyanyi lagu sendiri. Yang cover jadi kalau di Jogja itu kan kamar mandi di dalam kamar. Iya. Iya. Jadi buka pintu kamar mandi, terus saya putar lagu dari laptop. Untuk sambung ke speaker, terus putar lagu dari laptop, taruh kursi pas di muka pintu kamar mandi. Jadi kursi dengan laptop di situ, terus saya yang di dalam kamar mandi, pas di ujung-ujung kamar mandi sini baru nyanyinya begini.
Jadi nyanyi sambil pegang HP begini terus musiknya dari samping sini dari iya jadi untuk cari apa gimana jadi tapi itu bagus dan sekelas denger dia punya hasil. Jadi tidak ada editan kan biasa ada yang edit di KineMaster. Iya. Ih, kasih sebut merek ini. Enggak apa-apa. Terapa. KineMaster terus Insert kayak itu Capcut dan segala macam aplikasi yang edit suara gimana. Tidak ada. Jadi kebanyakan apa ya kakak-kakak dong tanya ada beberapa teman-teman banyak yang tanya kayak Angel biasa tag lagu cover lagu tuh pakai apa ya aplikasi apa saya ada kadang saya jawab kayak cuma pakai headset ada yang saya tidak jawab karena sebenarnya saya malu karena saya tag di kamar mandi Kalau tapi di sini dikasih tahu. iya Dan akhirnya kamu tahu. Dan akhirnya kamu tahu. karena sudah mengungkip masalah kamar mandi biar guys itu Akhirnya dijawab. Gitu. Tapi saya baru tahu ini. Saya juga baru tahu berarti percuma aja saya tek selama ini. Harus di sini. Tapi di kamar coba mandi nanti di bisa. profilnya tuh kayak Astaga. dapat Tapi waktu ku tag di kosan terus itu tetangga tidak lempar-lempar pintu begitu. tidak tahu jam toh biasa tuh saya selesai maghrib dan itu kan orang kalau itu kan lagi sunyi-sunyinya dan ya aman Aja ya? iya aman saya punya adik sih paling kalau saya tag diam jangan ribut Oh, tinggal sama Ade. iya sama adik di Jogja Wow. Saya tidak kepikiran nih. Saya baru tahu juga. Terus coba deh. yang saya kasih tunjuk di contoh hasil Iya. Ada di YouTube. Bisa begitu. ada juga di YouTube ada yang di Instagram Apa tuh kira-kira yang di YouTube itu judulnya apa tuh? aduh yang viral juga yang banyak juga yang itu malu sih Tidak apa-apa kan. Tidak apa-apa. yang apa yang apa kotus galanya dari Wiliano kotus galanya itu. Oh iya tahu. sama tahu, yang tahu. lagunya Jesse Alden sama Kak Hendri Itu terkenal juga. gagal berjuang nah, itu Semua di kamar prosesnya di depan kamar mandi. ya benar sekali Ya kamu tahu itu proses depan kamar mandi. Tidak pakai alat-alat yang aneh-aneh, yang mahal-mahal. Yang penting punya kamar mandi saja. baru tahu kayak teknik pegang Yang penting punya kamar mandi. perut sakit Sampai langsung. Apa kamu mau bahas kalau ada sebelah kamar mandi itu macam. Ternyata seorang cobalah kalau menyanyi biasa di kamar mandi iya sering malah. saya belum Tapi pernah kalau rekam untuk gitu rekaman saya tidak pernah. Iya lah masa rekam sambil. Tidak maksudnya mau apa? Ambil Kepikiran. itu suara pantulannya itu. Jemaahnya itu. Atau jangan-jangan gue rekam suara dulu baru gambar karena ada. iya begitu Begitu. ya tidak mungkin kan gambarnya baru saya udah berdiri di kamar mandi begini Suara dulu. iya baru nanti saya lip sync ikut dia punya enak gitu. Nah itu masukan juga. Dia punya rahasia. Biar kayak apa ya memang tidak natural tapi kan suaranya asli gitu tau maksudnya tidak diedit bukan maksudnya asli tidak kayak masuk di aplikasi edit gitu ya tidak naturalnya karena kita tag lagi lip sync lagi dengan suara sendiri itu tidak apa-apa sih menurut saya tidak masalah lebih enak lebih hasilnya bagus gitu didengar Wih, keren itu. Tidak terpikirkan. Tapi ada tidak lagu yang gue ciptakan dari pengalaman pribadi? Kayaknya semua kan. ya rata-rata saya punya lagu semua yang saya ciptakan yang nyanyi sendiri itu ciptaan saya sih ya. Lagu yang paling jujur lagu apa? Waktu itu apa sakit berdarah itu Kenapa? Kenapa? ya ada lah tidak bisa dicinta masa lalu sudah pokoknya tuh karena nanti sudah dengar dulu kalau Pokoknya kalau sudah ada dengar yang punya terjadi kata-kata lah ya. tuh, ya kalau sudah dengar kata-kata tuh itu pasti tahu deh pun Iya. Sakit berdarah kakangga. Itu lagu paling jujur ya. Sampai sekarang. nah jadi Kak, gitu. move on, sudah ya sudah dong harus move on Iya maksudnya lagunya bukan kisahnya lagunya. Ya sama saya jadi move on. Jadi pasti dia bikin lagu baru lagi. Berarti harus buat lagu move on. Tidak. Kau tunggu sakit hati Tidak. lagi baru kau bikin lagu. lagu move on tuh lagu bahagianya kita yang sekarang Berarti kalau kau bikin lagu sakit hati dulu baru bikin lagu lagi. Hah? Oh tidak tuh ya tidak begitu juga Tapi buat lagu tuh susah kan mood. Iya, kalau bicara mood iya. Saya juga Belum rasakan itu. situasi. iya Lagi tulis. Tapi Enggak kalau beli minyak tanah. tapi kalau buat lagu dari sesuai mood sendiri tuh nanti hasilnya bagus kayak
disampaikan ke orang itu kena Lebih jujur. Berdarah-darah sudah ya. ya. Menangis juga tulis itu. Berdarah-darah. Tapi kira-kira dari YouTube ini hanya sebatas hobi saja atau memang mau profesional di YouTube dengan karya? 50-50 juga, jadi saya kayak belum ada memang kepikiran yang harus cari uang di YouTube begitu, tidak. Tapi kayak memang saya dasarnya hobi nyanyi, suka nyanyi dan suka tampil di kamera, suka upload segala macam, suka edit video, rekam saya nyanyi, suka lihat saya muka lah pokoknya di apa HP, jadi kayak itu yang buat saya upload ke YouTube. Nah, untuk dapat uang dari YouTube itu pointless saja. Kalau misalnya dapat Bonus lah. ya, bonus lah ya, kalau dapat ya sudahlah, puji Tuhan. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi Tidak sudah dapat. masalah. Ya? Sudah dapat. Sekarang sudah, kalau di YouTube, jadi saya ada 2 YouTube. Kalau di YouTube yang lama itu sudah, hanya saya belum cairkan karena YouTube saya lupa password dan email dan segala macam. Jadi YouTube sudah 10.000 itu apa subscribernya. Iya, tapi tidak bisa, saya menyesal. Nah, buat barulah tahun lalu. Sekarang baru 4 ribuan, baru 5 ribuan. Lumayan itu. Tapi naik lagi ya. Iya. Jadi ada Keren kah? Kalau endorse berapa kali masuk endorse? endorse sudah banyak. Banyak ya selama di Jogja tuh. Wah, itu salah satu apa ya, uang jajan saya masukan terbesarnya tuh dari endorse. Pastilah kalau endorse itu kenyang bro. Iya. Karena kan ada yang dikasih langsung bahan. Masuk. Apa yang masuk? Endorse. Ayo guys, endorse di sini guys. Yo, Saya dulu sama Isa haus ya sampai separis begini. ya, saya juga minum. Saya juga minum sudah. Kamu semua minum dulu. Saya rancang. Minum guys. Tapi saya dengar tahun lalu Bapak almarhum sudah almarhum. Itu yang buat saya, yang tadi kakak tanya ada lagu baru ke tidak, itu yang buat saya langsung kayak apa, down sekali. Kayak sempat kayak aduh, saya tidak mau menyanyi lagi. Berarti itu masuk kategori apa titik terendah juga ya? Iya, titik terendah saya itu selama saya hidup itu pas Bapak tidak ada. Sorry ya, tertawa. Jadi apa ya, karena selama ini di sport, waktu keluar dari manajemen, maksudnya waktu tidak lagi di manajemen itu kan memang apa ya, susah juga pas memulai sendiri, kayak dunia nanti bagaimana, siapa yang ngurus saya segala macam. Tapi pas itu ada Bapak dengan Mama, apalagi Bapak kayak tidak apa-apa, nanti Bapak bantu, punya apa, mau bayar berapa, mau suruh dong rekam bagaimana yang bagus, bagaimana nanti Bapak bantu. Jadi saya punya lagu yang kenapa itu, yang saya punya lagu sendiri pertama yang saya buat di saya channel YouTube, itu nanti bisa dicari saja guys. Itu semua support dari Bapak, mulai dari bayar dia punya kameramen, bayar yang tukang tag suara, beat segala macam, itu semua dari Bapak, pure semua dari Bapak. Sekali. Terus makanya pas kemarin beliau baru kayak gimana nih, kayak orang kan, kalau orang tidak tahu ya, kalau orang tua saya gitu, kalau orang tua yang lain kan mungkin lihat mereka anak-anaknya nyanyi begitu, pakaian yang agak-agak sedikit terbuka, pasti dimarah. Nah kalau saya ini kan dasarnya memang lagu acara kakak, maksudnya saya lagu acara musiknya. Terus ada juga yang lagu galau memang, tapi kebanyakan acara, dan itu menyesuaikan atau tidak, mungkin kita lagunya heboh, lagunya fun, terus kita lah pakaiannya ya pakai baju balat jas hujan, tidak kan agak aneh gitu. menyesuaikan dia ke kostum. Nah Bapak dan Mama yang tidak kayak Angel ini terlalu terbuka, Angel padahal kan tanda kutip di sini saya anak pendeta gitu. Iya. Kamu harus begini. Nah, tidak Bapak, yang penting kayak, yang penting tidak terlalu yang bagaimana gitu. Kalau cuma celana pendek terus tidak terlalu pendek, Bapak it's okay. Jadi Bapak kayak, bahkan Bapak dengan Mama tuh repost ke story mereka, terus ke apa WhatsApp mereka. Bapak share grup pendeta tuh sampai Bapak kasih ke situ. Terus kayak ada yang di Facebook itu kan, mama Bapak, orang-orang tua banyak yang main Facebook. Nah mereka share di situ kayak, anakku gini. Pernah ditegur tidak dengan cara berpakaian selama nyanyi begitu? Maksudnya Ditegur tidak sama mungkin orang-orang? Orang-orang tegur pasti kayak ada yang sampai, kalau haters tuh pasti ada. Kenapa? Tidak, orang yang tidak suka. Kenapa lu ada?
Ya karena memang kita kan tidak akan hidup terlepas dari orang-orang yang tidak suka kita. Semakin kita apa istilahnya, semakin kita dilihat bagus, orang akan susah. Ini FYP ini, Dong potongnya dong hati susah di situ. Karena semakin kita apa jatuh dong senang. Itu yang jadi bagaimana kita menyikapinya. Nah itu bapak dan mama sih tidak pernah kayak bikin saya down, harus begini, harus kuat, harus bisa segala macam. Makanya kemarin pas bapak pergi itu kena sekali. Bahkan di gereja pun saya tidak menyanyi. Iya. Bahkan karena padahal setiap pulang ke dawai atau suruh selalu nyanyi, pasti menyanyi. Tapi kemarin tuh kayak maksudnya nyanyi juga buat apa? Buat siapa? Bapak lihat, maksudnya kalau orang lain kan orang lihat kita nyanyi ya sudah kayak Angel bagus nyanyi, suara gini. Tidak ada yang sejujur bapak yang Angel harus begini, Angel harus tidak. Kalau bapak tuh harus ya gitu lah. Baru sedihnya kemarin tuh pas diundang untuk manggung itu bapak punya impian terbesar buat saya tuh lihat saya nyanyi di atas panggung besar, bukan panggung di gereja, bukan panggung di tempat-tempat kecil. Seperti di Merauke begitu ya? Merauke di kampus. Nah pertama kali saya nyanyi tuh pas bapak sudah tidak ada. Di satu sisi sedih, tapi di satu sisi saya kayak yakin ternyata ini di saat titik terendah kita Tuhan ada gitu. Maksudnya saya tidak punya bapak tapi saya masih punya Tuhan. Nah lewat situ ada yang maksudnya Tuhan kasih saya tampil tuh di waktu yang ini sudah. Mungkin memang bapak tidak lihat tapi saya yakin bapak tahu di atas sana saya bisa menyanyi ini. Jadi kayak semua itu di Merauke tuh pertama kalinya saya tampil dengan ratusan orang di bawah situ, sekitar hampir ribuan lah. Itu padat sekali gitu. Dan saya yang maju pertama sebelum Kawis. Itu tanya Kawis ini, tanya dia kok teman-teman sama saya di belakang tuh gemetar. Kakak ini bukan sampai nangis. MC-nya tuh kayak Angel bisa, Angel tenang, Angel tidak boleh begini. Saya sampai nangis. Aduh ini bagaimana? Telepon mama telepon ulang-ulang. Angel tidak boleh begini, mama saya gugup, saya tidak mau menyanyi sudah segini panik tuh. Kayak beda sekali saya dengan Kawis karena Kawis sudah biasa urusannya kayak pertama. Jadi kayak rasa jatuh, rasa insecure, rasa tidak percaya diri tuh. Tapi pas mereka panggil Angel sih, wah dong putar saya punya musik. Sama aja ke depan saya lihat banyak orang. Saya tarik nafas dulu baru saya Bapak sadar. Jadi kayak saya injak satu kaki di atas panggung tuh saya yakin kalau saya tampil baik untuk Bapak supaya Bapak senang. Guys, tisu. Ada tisu kah? Di belakang. Kamu support luar biasa sekali. Yang bisa bikin Angel sampai saat ini. Deep sekali ya. Ternyata itu dia punya Sisi titik terendah. Jadi kalau siapapun nih, maksudnya anak Rasa kalau orang- siapa sih kalau yang tidak mau bahagiakan dia orang tua. Saya juga kalau bicara soal orang tua tuh habis nanti aja gue cengin jadi habis. Saya tidak sanggup di. Sudah. Udah alam sekali kalau Aduh ya. Aman. Kan? Belum dulu. Lanjut. Aduh. Pas orang tua bling kan. Saya, Jujur aja bling. kalau saya tahunya memang bapaknya sudah meninggal dan tadi pendengar sendiri dia selalu cerita kalau bapak yang selalu support Iya. pasti berat sekali. Dia punya perjalanan setelah kepergian Tidak ada ayah. bapak. Iya. Berat sekali, berat. Jadi tidak ada yang menjadi mentor sesungguhnya nih. Yang kalau orang mau bilang mau bicara sakit sudah. Iya. Gitu. Jadi kayak Selalu ada lagi. Iya. sekarang kalau nyanyi terus kayak orang-orang yang bicara bilang, Angel kan mau sakit bagaimana, kan bilang saya biasa saja. karena saya bilang saya bapak kata-kata tuh bahkan lebih sakit dari kalian, tapi saya sudah rasa gitu. Kayaknya itu sudah sengaja beliau bikin Angel seperti itu, maksudnya bicara supaya mentalnya mungkin ya. Saya rasa dampak baiknya tuh sekarang gitu, pas dari dulu kayak bapak ternyata begini nih karena tidak mau nanti saya gampang
lemah dengar orang punya Iya. kata-kata gitu. Karena mungkin bapak sudah tahu kalau kok sudah sampai ke yang jenjang seperti lebih ini. serius lagi, pasti haters itu Akan banyak lebih banyak tuh. yang orang yang tidak suka gitu. Karena lebih banyak yang tidak suka daripada yang suka ya. Kalau kamu bikin sesuatu. Karena itu abstrak gitu. Kalau saya kebanyakan orang kan, kalau menurut saya orang viral juga tuh kebanyakan karena banyak yang tidak suka. Haters Berarti ada kekuatan hikmahnya, maksudnya pendongkrak maksudnya, juga. Oh iya, karena kan mungkin itu dia diterpa di situ ya mungkin ya. itulah Tapi kau pernah tidak menyikapi haters komen-komen yang jahat. iya Pernah. Untuk kau terbawa emosi saya- begitu. Iya, kalau saya Iya, kah? kalau emosi tuh parah. Saya keras tuh maksudnya Iya. otaknya. Jadi kayak kalau kadang tuh kayak apalagi kalau sudah sibuk kuliah kak, stres waktu skripsi, terus dengar ada yang bicara bilang, ih anak pendeta baru begini. Anak pendeta baru gayanya begini. Dulu boleh Angel tuh begini. Nyanyinya rohani. Dulu kan memang saya lagu rohani terus kan. tidak ada Awalnya lagu dikenal cinta. di gereja. Jadi kayak sekarang nih apalagi dia bapak istirahat nih begini itu tuh kadang sampai kayak sekarang kamu tidak tahu saya susah di sini baru kamu, tapi kayak sampai pernah saya balas komen mereka, terus bahkan adek kayak saya sedih tentang bapak pun kayak dibilang omong kosong, kayak cari perhatian, cari sensasi, si paling tersakiti. iya kah? Iya. Kamu paling parah sekali ini harus bicara kayak orang tua tapi Kayak iya, padahal mereka tidak tahu maksudnya karena memang saya random kalau di sosial media tuh kayak kadang saya upload bahagia, kadang saya tiba-tiba rindu bapak ya saya upload beliau punya foto atau video. Maksudnya kayak saya begitu untuk saya post sosmed itu bukan untuk cari orang untuk perhatian, tidak, karena memang saya suka yang tadi aku bilang kalau saya ini suka di kamera, suka begini, jadi saya gitu tipe orang yang biasa. Jadi bukan kalau orang bilang saya terlalu cari perhatian, salah kalian yang perasaan seperti itu, saya tidak. Jadi ya banyak lah, hanya nanti dikontrol sama adik kayak sudah tidak usah begini terus adik mardora. terus ke depannya nih Angel mau bikin apa nih ke depannya? Ini sudah selesai kuliah, sudah tidak bergabung juga dengan manajemen sudah selesai. Iya. Sekarang Angel jalan sendiri, ke depannya untuk karir bermusiknya nih mau dikemanakan ya? Kalau karir bermusik tetap lanjut. Nah itu sempat jadi pemikiran juga saya, beban pikiran saya juga waktu di Jogja pas selesai kuliah, karena kan saya selama ini berproses untuk musik yang sampai rekam, sampai punya lagu itu kan di Jogja, dan di Serui belum pernah, saya belum pernah teks segala macam collab atau apa, jadi saya tidak tahu ini ke Serui nanti saya lanjut saya rekaman di mana. Bahkan ada teman-teman yang dari Jogja tuh kayak bilang, Angel tidak usah sudah pulang, nanti kok bagaimana bernyanyi bagaimana ini. Terus kalau misalnya ini ada yang bilang, kok cari orang di sana nanti kok tag suara terus nanti kirim ke kita collab jarak jauh gitu. Kalau di Jogja kan bisa kayak gitu. Oh, ada beat. Diseruinya Beat ada. Iya, dari mereka bisa kasih beat ada. Sekarang bahkan ada beberapa yang sudah kasih beat ke saya. Suruh tanya itu, saya tidak tahu di Seru ini tempat orang yang bisa tag anak gue begini nih siapa. Nah ternyata baru tahu kemarin teman-teman cerita ketemu banyak, termasuk juga tahu yang kakak dorang SMP Seru Musik Project. Itu juga saya pernah lihat di Instagram, ada saya teman-teman bestie aku Marni, guys mereka di sana juga, jadi saya tahunya dari situ. Itu jadi memang kalau untuk bilang kedepannya musik bagaimana, kalau dari saya lanjut, maksudnya kalau memang ada kesempatan lanjut, kenapa tidak, ada tempatnya gitu. Oke, ada wadahnya. Ada wadah, ya ada Saya wadah. mewakili Seru Musik Project, wadah terbuka batu. Terima kasih kakak. Langsung. Saya bilang langsung. Siapa tahu kan, maksudnya siapa tahu dengan adanya saya terus dengan teman-teman semua kita semakin memperlebar Iya. musik di Seru ini gitu. Harus. Jadi orang-orang yang di Seru ini, bahkan masyarakat atau bahkan pemerintah bisa lirik kita nih. Iya, Ataupun betul. tapi saya yakin pasti sudah ada beberapa yang lirik. Sabar, aku bilang pemerintah lirik kita ini, lirik apa kalian ya? ini. Ada apa? Kira-kira kenapa, ada apa? Ya, Ada apa? banyak Ada apa dengan cerita, banyak yang saya perhatikan dan bahkan yang saya rasakan sendiri gitu, kayak Apa tuh salah satunya? kayak kenapa tidak ada kalau dari pemerintah kenapa tidak dikasih kesempatan untuk
para musisi atau anak-anak di Kepulauan Yapen, siapapun mereka, mau lagu daerah atau yang lagu pop atau segala genre musik, kenapa tidak dibuat satu wadah yang disupport gitu, didukung. Kayak mungkin ada satu event di mana semuanya tampil, bahkan jangan hanya nyanyi-nyanyi aja, dance atau tarian atau apapun itu yang mereka punya bakat, sebaiknya mungkin dari pemerintah bisa membuat itu Satu bakat. ini ya, Nah, wadah. ya setidaknya wadah diperhatikan. Oh ini atau tidak buat apa ya, dukung kita lah. Ini studio musik ini anak-anaknya siapa gitu. Nah datangkan apa kayak apa atau tidak, nanti panggil gitu. Jadi selain penyanyi dari luar, penyanyi-penyanyi yang ada di Yapen juga bisa dilihat gitu. Jadi masyarakat tahu, oh kita ada punya emas-emas ini, suara-suara emas ini nih harus dikembangkan. Siapa tahu kan kita tidak tahu, orang punya berkat, orang punya ini, mungkin dengan kita, saya, kakak, orang kita nyanyi, orang di luar bisa tahu, Yapen punya begini dan kita bisa membawa nama baik atau mengharumkan nama baik Serui, Kepulauan Yapen. Karena kita ini kecil sekali di Papua nih, kecil apa lingkungannya Pulau pulaunya. terkecil juga salah satunya. Jadi orang bisa tahu, Serui dari mana Serui, oh Serui yang ada ini kak, kakak ini. Betul. Itu kan enak gitu. Kayaknya itu harapan semua ya. setiap seniman sih. Iya, Kayaknya kayaknya sama Siapa? mewakili di sini sih. Iya. Oke, lanjut. Sabar dulu. Apa Tadi kan dia sempat cerita kalau dia ini satu panggung sama Wis Becker di Merauke. Itu perasaan bagaimana nyanyi satu panggung dengan seorang Wis Becker yang sekarang lagi digandrungi sama pemuda-pemuda timur. Iya. Apalagi kemarin dia kesini Dia pecah kemarin sekali. disuruh sini kan wis Sampai menangis. dia dengar lagu Miss Baker terus hari. Saya dari yang tidak Tahu. saya tidak tahu Sampai tahu. kakak itu dia siapa, dia lagu apa saja sampai ternyata dia lagu keren juga. Kalau dengan pertama pas ketemu beliau itu kayak beliau lagi kakak dia, Iya. itu kayak apa ya? Kakak orang yang sederhana. Mereka kebanyakan saya bertemu dengan beberapa kakak-kakak yang nyanyi-nyanyi, masih selain Kabis, kakak-kakak yang lain juga tuh musisi timur itu terkenal dengan kesederhanaan mereka. Maksudnya dong berpakaian celana pendek begitu saja, tidak yang kayak harus begini, terus sopan tegur kita adik gini. Kalau di saya tuh begitu kakak dia. Terus ya kalau ini ya memang suaranya bagus, kakak suaranya bagus. Nah, aku perasaan waktu ini satu panggung sama Wis panggung Baker. ini sama Perasaan Wis Baker. bagaimana nih? Ya pasti gugup sekali. Tadi sampai nangis sampai kayak Kulit tidak pede, manusia. lebih kayak tidak pede. Aduh ini kakak ini bagus sekali menyanyinya begini menurut saya nanti bagaimana, orang senang kah tidak? Yang saya paling pikirkan kemarin pas manggung itu, orang senang kah tidak saya? Orang tahu salah lagu kah tidak? Orang nyanyi juga kah tidak? Tapi ada. Banyak kakak. Nah, justru itu di situ bomnya. Iya. Saat nanti setelah menyanyi baru orang mulai cari tahu ini dia lagu apa. Bisa begitu. Tapi yang nggak pikirnya begitu, tapi pas nyanyi tuh banyak yang ini kan ke responsannya, Respon. bahkan tahu sudah tahu. lagunya. Iya nyanyi. Dong mereka. ikut menyanyi begitu, penonton ikut ikut nyanyi. nyanyi, ikut goyang juga. Saya ikut. Saya ingat langsung waktu Wis Iya, Baker apalagi lagu di sini. acara ya. Iya. Sampai satu ribut teman sekali. kayak video rekam tuh nonton siaran langsung kan, terus kayak dong, Angel dong rekam Angel dong, banyak sekali rekam itu kayak karena dong semua dari Jogja tuh kayak takutnya tuh tidak ada yang kayak ini siapa, Tidak ada yang tahu begitu. ini perempuan siapa. Ternyata mereka tahu Angel Koin. Ya itu sih, jadi kayak tidak jadi insecure kalau waktu itu. Batu loncatan yang bagus sekali. Iya. Jadi kayak, Masalahnya waktu Wis Baker di sini dia tidak ada. Ah. Itu di mana? Ya? di Jogja. Di Jogja. Iya. Itu event yang disuruh sini yang Wis Baker datang itu setelah di Merauke. Pokoknya setelah itu langsung ada event lagi di Merauke. Baru kenapa aku tidak ikut ke sini waktu itu nyanyi sini kan kok satu panggung di Merauke itu baru ada. Karena yang dipanggilnya cuma Kabis saja. Oh, Saya begitu ya? tidak. Iya. Walaupun di sini kok kampung sendiri. Iya. Sangat disayangkan sekali. Sayangkan sekali. Padahal ada talent sendiri dari kota ini tapi Salah satunya siapa nih enggak yang teman? Martins bagus juga itu. Kak Martin. Banyak juga anak-anak yang ini dari Serui. Mungkin itu sudah tadi yang Angel bilang Iya. kurang belum ada wadah mungkin ya.
Jadi kayak anak-anak, saya yakin pasti banyak sih anak-anak di sini yang punya keinginan tampil nyanyi segala macam. Hanya Oke. itu belum dilirik, dan juga mereka lihat kayak anak-anak penyanyi di Seru, saya tidak ada yang tampil di panggung, kita mau lihat, kita mau ini bagaimana, kita mau ini bagaimana. Oke, mungkin kau pesan buat anak-anak muda nih yang lagi menjalani karir di dunia musik. Ya, sebelum Ton tutup segmen ini. Ya, Oke, pesannya buat teman-teman semua yang dimanapun kalian berada, terkhususnya di Serui, karena saya punya harapan besar buat teman-teman semua yang ada di Serui. Buat kalian semua yang suka dengan dunia musik, bisa menyanyi, terus bisa main musik, bisa dance atau segala macam, harapannya saya jangan dikubur kalian punya bakat, apalagi bernyanyi dan segala macam, karena bisa jadi itu bukan hanya hobi, tapi bisa jadi berkat buat kalian seumur hidup, bisa jadi pekerjaan, ya kan, bisa jadi itu. Jadi kayak jangan patah semangat, mungkin karena daerah kita belum didukung dengan baik untuk teman-teman musik atau penyanyi. Siapa tahu kita berdoa terus, pokoknya kita berdoa terus, tunjukkan ke semua orang di Serui bahkan di luar kalau kita bisa berkarya lewat musik atau apapun itu. Jadi jangan pernah stop, jangan mengubur impian kalian untuk bernyanyi. Pokoknya itu, selagi bisa nyanyi aja. Rekam kayak Sanjik, rekam di kamar mandi juga. Rekam cover lagu biar orang tahu. Jadi cover dari cover lagu, terus ini dipanggil nyanyi gini-gini. Yang mau duet dansa juga silakan. Oke. Mungkin itu sudah. Saya mau bilang satu kata terakhir. Apa tuh? Entah mungkin Angel kau sadari atau tidak, tapi seniman punya nafas itu karya. Ya. nah, seniman punya nafas adalah karya. Iya, kalau tidak ada ini ya mati. Mati. Sudah, orang juga langsung lupa. Nah, tepuk tangan dulu. Terima kasih, Angel. Oke, terima kasih Angel sudah mau mampir di podcastnya Biasa sih. saya dan Angga, VJR Podcast di segmen Tukar Cerita. Thank you, ada Angel sudah mau mampir. Jangan lupa project. Nanti project langsung sama kakak Angga. Sip. Oke, mungkin begitu saja. Nanti buat teman-teman yang mau menggunakan Mengundang Angel. jasa nyanyinya Angel ya, Iya. jasanya Angel untuk bernyanyi, kalian bisa langsung kontak di nomor yang di bawah sini. Nama Saya juga IG, di Instagram, IG ya. aja. Oh IG, langsung di ini, IG guys. saja. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Saya Vijay. Saya Angga. Saya Angel. See you. See you. Oke.